Keinginan. Mari kita membaca di dalam 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-17. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang keinginan, setiap manusia itu punya keinginan. Saya yakin kita semua juga saat ini punya keinginan. Nah, tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus belajar untuk bisa membedakan keinginan-keinginan itu. Ada keinginan yang baik untuk dituruti, untuk dilaksanakan. Tapi ada keinginan yang kurang baik. Nah, di dalam ayat ini kita melihat sebuah contoh bagaimana Daud punya sebuah keinginan untuk minum sumur yang ada di pintu gerbang Betlehem yang saat itu sedang dikuasai oleh musuh, oleh orang Farisi. Jadi saat itu orang Farisi menguasai Betlehem dengan pasukan-pasukannya. Nah, tiba-tiba muncul sebuah keinginan. Aduh, tak bayang air sumur yang ada di pintu gerbang Betlehem itu seger, keinginan kan? Dan saudara-saudara, ceritakan di sini ada 3 perwira yang hebat dari Daud. Untuk menyenangkan hati Daud, mereka mempertaruhkan nyawa. Mereka menembus pertahanan dari orang-orang Farisi sekedar untuk menimba air karena bosnya lagi pengen minum air ini. Dan dibawalah air itu kepada Daud. Pada saat itu Daud sadar, aduh, orang-orang ini sudah mempertaruhkan nyawa. Ini nyawa yang dipertaruhkan hanya untuk sebotol aqua, made in aqua Bethlehem. Akhirnya dia nggak tega, saudara, untuk minum, tidak mentoloh. Dan air ini dicurahkan sebagai persembahan, korban curahan di hadapan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang, atau jadi perenungan kita, bagaimana seandainya ketiga perwiranya ini karena hanya sekedar mengambil air di perigi itu lalu mati, bagaimana? Saya yakin Daud akan getun-getun setengah mati, saudara. Dia akan menyesal. Bayangkan, saudara, ini perwira-perwira yang top. Hanya sekedar karena ingin memuaskan. Saya tidak tahu bagaimana Daud mengutarakan keinginannya. Atau mungkin mereka pikir kalau Daud sudah punya keinginan harus dituruti. Kita kan tidak mengerti sedetailnya Daud ini bagaimana, saudara. Yang pasti mereka ingin supaya keinginan ini tercapai. Nah, untung Daud itu sadar. Dia masih sadar, saudara. Ketika air itu sudah di tangannya, dia malah gak mentolo minum. Dia bilang ini darah, ini bukan air, ini taruhan nyawa. Nah, saudara-saudara, kita coba sekarang melihat beberapa hal dan dari kehidupan Daud. Dan kita coba mencari pelajaran sari-sari pernak-pernik yang berharga dari hidup Daud. Karena dalam diri Daud ini beberapa kali, saudara-saudara, ada hal-hal yang spektakuler yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ketika Daud menjadi raja, dia dilantik, dinobatkan sebagai raja atas seluruh bangsa Israel, 12 suku, maka hal yang pertama yang Daud lakukan yaitu memindahkan tabut perjanjian yang sudah tersimpan di sebuah rumah di Kiryat Yearim. Dan itu bagus sekali, bukan? Karena Daud saking cintanya, ada Mazmur yang menulis tentang ini. Karena dia cintanya pada tabut. Lain dengan Saul, dikatakan Saul selama memerintah dia gak peduli dengan tabut itu. Tapi Daud, dia begitu cinta kepada tabut perjanjian Allah. Karena dia tahu inilah lambang dari kehadiran Allah Israel. Maka pertama-tama yang dia lakukan ketika dia menjadi raja, maka dia ingin supaya tabut itu dipindahkan dari Kiryat Yearim ke kota Daud. Dia ingin dekat dengan tabut itu.
Nothing wrong, bukan? Tidak ada yang salah dengan keinginan ini. Bahkan keinginan yang luar biasa ini, saudara. Tapi kita tahu cerita daripada peristiwa ini, saudara. Di tengah-tengah peristiwa itu terjadi sebuah musibah. Di mana Usa yang mengawal tabut itu, ketika tabut itu dinaikkan ke atas kereta yang baru, tidak tahu bagaimana kok sapinya itu tergelincir, sehingga oleng kereta itu. Nah saat itu Usa dengan niat baik, dia pegang tabut itu supaya tabut itu tidak guling. Dan apa yang dikatakan? Tuhan sambar Usa, dan Usa mati di tempat. Makanya tempat itu dinamakan kata Peres Usa. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak pernah dibayangkan oleh Daud. Niat baik, loh kok bisa terjadi begini? Daud sendiri galau, dia marah, saudara. Saya yakin dia tidak marah kepada Tuhan, tapi mungkin dia marah kepada dirinya sendiri. Kok sampai dia mengorbankan seorang? Nah, saudara-saudara, mengapa itu terjadi? Nah, kita harus tahu sebabnya ya. Mengapa ini orang niat baik? Mengapa kok dia disambar oleh Tuhan? Nah, saudara harus tahu bahwa ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini saudara. Bahwa tabut perjanjian Allah itu tidak boleh dipindahkan ke tempat lain kecuali dengan cara diangkat di atas bahu orang-orang Lewi. Dan ini pun bukan sembarang orang Lewi, tapi harus keturunan Kehat. Karena Lewi itu punya 3 anak, Kehat, Gerson, Merari. Dan ketiga-tiganya punya tugas sendiri-sendiri. Yang dipercaya untuk ngurusi barang-barang kudus adalah Kehat dan anak-anaknya. Jadi ini yang menyebabkan mengapa itu terjadi. Daud salah, niatnya baik tapi caranya dia salah. Dia tidak berpegang kepada firman Tuhan, atau mungkin dia ignorant, dia sama sekali tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan berarti lalu Tuhan lepaskan juga. Walaupun ignorant, walaupun dia mungkin tidak mengerti. Oh, it's okay, you are ignorant, but you are still wrong. Ketidaktahuan bukan berarti lalu boleh dibenarkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kali yang kedua, singkat cerita, Daud memperbaiki sehingga akhirnya tabut perjanjian itu bisa diangkut sampai ke kotanya dengan selamat. 3 bulan kemudian. Nah, ini satu, saudara. Ya, pelajaran yang bisa kita tangkap. Jadi, saudara, dalam pekerjaan Tuhan itu memang kita ya tidak bisa dengan cara-cara manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa pakai cara shortcut. Kan Daud ini mau mengambil gampangnya, bukan? Daripada ngerepotin orang, sudah cari lembu yang terbaik, cari bikin kereta yang baru. Tapi Tuhan punya peraturan. Kita harus tahu, harus minta petunjuk Tuhan, tahu kehendak Tuhan, tahu cara Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada keinginan Daud yang kedua. Nah, kalau ini saudara sudah tahu semua ceritanya ya. Dan kita tahu bahwa keinginan Daud ini adalah keinginan berasal dari dagingnya hawa nafsu. Makanya harus hati-hati dengan mata. Teristimewa pria-pria, suami-suami, bapak-bapak. Kadang sudah kayak Daud ini, saudara. Dia punya power, ya toh? Kalau nggak punya power, dia nggak bisa melakukan ini. Saudara. Dia bisa dengan segala cara mendapatkan Batsheba, dan itu dia lakukan. Tapi apakah dia bisa melepaskan diri dari Tuhan? Tidak bisa. Manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu 1-2 orang pun tidak berani menegur. Salah satunya Yoab, dia tahu. Karena Yoab yang disuruh bunuh Uria, bukan? Suami dari Batsheba. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Mata Tuhan melihat. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan diri kita. Saudara. Keinginan Daud ini harus dibayar mahal. Ya, memang Daud diampuni. Karena dia memang minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi dampak daripada dosanya itu mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangganya, bahkan dalam pemerintahannya, kerajaannya. Jadi keinginan yang berasal dari daging, dari hawa nafsu, hati-hati. Itu mengakibatkan bencana dalam hidup Daud. Nah, kita lanjut kepada yang ketiga. Keinginan Daud untuk menghitung laskar Israel. Nah, ini banyak menjadi pertanyaan, saudara-saudara. Seringkali orang itu bertanya-tanya, apa salahnya Daud? Kok Tuhan marah dengan Daud? Dia cuma suruh menghitung, berapa sih banyaknya laskarku ini? Laskar, ini kalau saudara teliti perhatikan, bukan caca jiwa seperti biasanya, tapi khusus laskar yang bisa berperang. Nah, kita tahu akibat dari perbuatan Daud itu, Tuhan marah, Tuhan mendatangkan bala sampar, sehingga dikatakan 70.000 orang
mati. Nggak main-main ini. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin saudara juga bertanya, mengapa kok ini terjadi? Saya temukan 2 sebab. Yang pertama, karena Daud lalai menyuruh rakyat memberikan uang pendamaian. Di Keluaran pasal 30 ayat 12, atau saya baca saja supaya lebih jelas. Keluaran 30 ayat yang ke-12 berbunyi sebagai berikut. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya. Nah, ini peraturan Taurat. Mengapa kok ini begini? Saya juga tidak tahu. Mengapa kok ada peraturan seperti ini? Yang pasti ini adalah peraturan Tuhan. Jadi setiap ada cacat jiwa, mereka wajib memberikan tiap-tiap orang setengah sikal. Nah itu yang lalai dilakukan pada waktu itu. Karena kita tidak melihat orang-orang Israel mengumpulkan uang pendamaian ini. Dan Tuhan berkata supaya tidak ada bala. Nah yang terjadi karena mereka lalai. Terjadilah yang namanya bala. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua ini saya pikir ini yang menjadi problem sebenarnya. Yaitu karena Daud sombong. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saudara baca ceritanya, Yoab sudah memperingatkan kepada Daud. Tuhan, sudahlah kita ini sudah banyak laskarnya. Ngapain kita harus lakukan ini? Sekali lagi Daud ngotot. Sudah kamu lakukan saja. Ini perintah. Wah sudah kalau sudah gitu ya. Mau tidak mau harus dilakukan kan? Jadi Daud dia ingin tahu seberapa besarnya kekuatannya. Seberapa banyak angkatan perangnya. Secara tidak sadar ini membuat dia boasting his ego. Wah, aku raja yang besar. Sekian juta orang yang bisa aku mobilisasi menjadi pasukan. Ada kesombongan yang muncul. Dan ketika apa yang dia inginkan sudah tercapai, dia sadar kalau dia salah. Daud ini untungnya dia masih peka ya, pada Tuhan. Dia sadar, aku sudah salah. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu berbicara lebih kuat dalam hati kita. Tapi sebenarnya kalau kita peka, kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kok. Kalau kita salah apa enggak itu kita tahu. Enggak usah kita harus tanya orang apakah saya salah. Itu bagi saya untuk membenarkan diri sih. Daud peka. Ketika dia sudah mendapatkan keinginannya, sekali lagi keinginan, di situ dia sadar, aku sudah salah. Dia sampai minta ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan baik. Dari peristiwa ini akhirnya Tuhan memberikan tempat untuk mendirikan bait suci. Tapi kita bisa belajar beberapa hal dari keinginan Daud ini. Dan saya masuk kepada yang keempat dan yang terakhir. Keinginan untuk membangun bait Allah. Wah ini luar biasa. Daud punya keinginan yang mulia. Setelah dia menjadi raja dia berpikir, masa Tuhan gak punya rumah? Aku sudah punya rumah, aku punya istana dibangunkan dengan Raja Hiram dari Tirus. Sekarang aku juga ingin membangun rumah untuk Tuhan. Luar biasa bukan? Keinginan yang luar biasa. Sampai Nabi Nathan langsung setuju. Raja, saya setuju, saya sepakat, laksanakan. Tapi ketika Nabi Nathan pulang langsung Tuhan bilang, Nathan, sini. Siapa yang ngomong kalau aku setuju? Beritahu kepada Daud bahwa yang bangun rumahku bukan engkau, tapi anakmu nanti. Dan Nathan memberitahu kepada Daud. Sedih ya sebenarnya ya, kalau saya bayangkan hati Daud, mungkin dia sedih. Aku ini sudah niat kepingin ya, tapi kok enggak diterima sama Tuhan. Tapi Daud enggak sedih. Ya enggak tahu kalau hatinya sedih ya. Yang pasti dia tetap positif, dia tetap, kalau sudah baca di dalam kitab Tawarikh, bagaimana Daud menyediakan segala yang perlu untuk pembangunan. Dia penuhi semua emas, perak, tembaga, semua besi, semua bahkan kayu-kayu yang mau dipakai dia sudah siapkan semua. Rancangan dia berikan kepada Salomo, nanti harus begini. Dan kemudian dia meninggal dengan tenang. Nah saudara, dari cerita ini kita pelajari satu hal yang membuat kita lebih dewasa. Yaitu bahwa Tuhan itu punya karep. Dia punya kehendak sendiri. Dia punya keinginan sendiri. Dia punya kemauan. Dan kita harus sadar dan harus taat. Ya, Daud ingin membangun bait Allah. Dia begitu cinta kepada tabut itu, saudara-saudara. Dia taruh di kemah supaya dekat dengan dia. Dia buat barisan pujian, penyembahan. Karena dia begitu cinta kepada kemah. Tetapi ketika dia mau membangun rumah, dia harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Yes, Lord.
Ya Tuhan, walaupun dia ingin, dia punya keinginan yang besar, tapi Tuhan sekali lagi punya karakter. Dia berkata, keinginanmu baik, tapi bukan kamu. Karena engkau seorang patriot, seorang warrior, di tanganmu sudah menumpahkan banyak darah. Jadi bukan engkau yang akan membangun rumah, tapi anakmu. Beri kepada anakmu ya pesan-pesan untuk dilaksanakan. Haleluya. Dari 4 hal ini saya yakin kita mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Seringkali kita punya keinginan dan kita ngotot. Aku pokoknya mau ini, aku ini. Ada orang yang memang keinginannya kuat, willpower-nya itu strong. Dan seringkali nabrak sana, nabrak sini. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Keinginan yang baik pun kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Saudara. Untuk itu kita mau melihat beberapa ayat. Keinginan yang bagaimana yang diperkenan Tuhan. Sekarang kita kembali kepada Alkitab saja. Kita lihat satu ayat di sini. Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging dan roh ini ada dalam diri kita, saudara. Karena kita masih hidup dalam daging. Kita masih manusia daging. Tapi jangan lupa juga bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus juga punya keinginan. Makanya kita melihat di sini keinginan daging dan roh itu selamanya tidak akur, selalu bertentangan. Kalau orang itu orang rohani, maka dia akan digempur dengan keinginan dagingnya. Karena daging ini kadang-kadang muncul. Dan dia harus seperti Rasul Paulus. Aku menaklukkan dagingku. Aku taklukkan tubuhku. Supaya tubuhku taat kepadaku. Sebaliknya kalau dia orang Kristen daging. Ketika dia menuruti keinginan dagingnya. Roh Kudus akan bicara. Kamu keliru kamu ini. Hati-hati. Makanya dikatakan selamanya pertentangan ini akan ada dalam diri kita. Tinggal kita milih yang mana saja. Tapi ingat, pilihan kita menentukan outcome kita. Pilihan kita menentukan kemana kita mengarah. Ke timur atau ke barat. Ke utara atau ke selatan. Firman Tuhan berkata bahwa keinginan daging menghasilkan maut. Tapi keinginan roh menghasilkan hidup di dalam damai sejahtera. Haleluya. Biarlah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Roh Kudus. Kita hidup taat kepada keinginan Roh Kudus. Supaya kita bisa mendapatkan kehidupan. Jadi keinginan yang diperkenan Tuhan ialah keinginan yang berasal dari Roh Kudus. Dan diwujudkan dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.